Ijaroh. Pengertian ijaroh adalah akad sewa-menyewa antara pemilik makjur atau objek sewa dengan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sedangkan arti ijaroh mumtahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Indonesia atau Bank Indonesia, ijaroh atau sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. PSAK 107 tentang akuntansi ijaroh dijelaskan beberapa pengertian yang dipergunakan dalam transaksi ijaroh sebagai berikut. Yang pertama, aset ijaroh adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Yang kedua, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Yang ketiga, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Yang keempat, sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Yang terakhir, umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Ijaroh antara lain 1. Mustajir atau penyewa, 2. muajir atau pemilik barang, 3. ma'jur atau barang atau objek sewaan, yang keempat ajaran atau ujroh atau harga sewa atau manfaat sewa, yang terakhir ijab dan qabul. Syarat ijaroh adalah 1. Pihak yang terlibat harus saling ridho, yang kedua ma'jur atau barang atau objek sewa ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat tersebut dibenarkan agama atau halal. 2. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan. Yang ketiga, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. Yang terakhir, ma'jur wajib dibeli mustajir. Yang kedua yaitu akuntansi pemilik objek ijaroh atau mu'jir. Salah satu perbedaan akuntansi ijaroh dengan akuntansi sewa beli atau leasing adalah pencatatan objek ijaroh yang dilakukan oleh lessor. Di samping itu, ada beberapa akun yang dipergunakan dalam akuntansi ijaroh pada pemilik objek ijaroh. Selain itu, akan dibahas pengadaan objek ijaroh, perhitungan harga sewa, pemeliharaan dan perbaikan objek ijaroh, pengalihan kepemilikan khusus untuk ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang A. Akun-akun dalam transaksi. Akun-akun berikut dan penjelasannya yang dipergunakan untuk mencatat transaksi ijaroh, baik yang berhubungan dengan perbuatan laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi pada akuntansi pemilik objek ijaroh. Yang pertama ada akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang kedua yaitu akun-akun laporan laba rugi. Yang pertama yaitu akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca. Beberapa akun dipergunakan dalam pencatatan transaksi ijaroh yang diperlukan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, antara lain A. Aset ijaroh. Akun ini dipergunakan untuk mencatat objek ijaroh baik atas aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Akun ini didebet pada saat dilakukan transaksi ijaroh sebesar harga perolehan objek ijaroh dan dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi atas aset tidak berwujud. B. Akumulasi penyusutan aset ijaroh. Akun ini dipergunakan untuk mencatat penyusunan objek ijaroh aset berwujud dengan mempergunakan metode penyusutan sesuai ketentuan PSAK yang terkait. Akun ini dikredit pada saat dibentuk penyusutan objek ijaroh sebesar beban penyusutan yang dilakukan dan didebet pada saat aset tersebut dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Akun ini disajikan sebagai pengurang atau offsetting account dari aset ijaroh. Yang selanjutnya itu poin C, sewa multi jasa tangguhan atau sewa lanjut tangguhan.
Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya perolehan objek ijaroh aset tidak berwujud atau misalnya untuk produk multijasa yang dipergunakan akad ijaroh. Akun ini juga didebet pada saat dilakukan pembayaran biaya perolehan objek ijaroh aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dan dikredit pada saat dilakukan amortisasi objek ijaroh aset tidak berwujud sebesar beban amortisasi yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu poin D, cadangan biaya pemeliharaan atau perbaikan. Akun ini dipergunakan dalam hal pembentukan cadangan biaya pemeliharaan objek ijaroh. Akun ini dikredit saat pembentukan cadangan sebesar cadangan yang dibentuk dan didebet pada saat timbul biaya pemeliharaan sebesar pengeluaran beban pemeliharaan yang dibayarkan. Akun laporan laba rugi beberapa akun yang dipergunakan dalam pencatatan transaksi ijarah untuk kepentingan pembuatan laporan posisi keuangan antara lain. A. Biaya penyusutan aset ijarah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya penyusutan yang dilakukan atas objek ijarah atas aset berwujud, baik ijarah maupun IMPT. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun pendapatan ijarah atau tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional. Akun ini didebit pada saat pembentukan penyusutan objek ijarah aset berwujud sebesar beban penyusutan yang dibentuk sesuai metode penyusutan yang diperkenankan. B. Biaya pemeliharaan aset ijarah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi tanggung jawab pemilik objek ijarah atas aset berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun pendapatan ijarah atau tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional. Akun ini didebit pada saat dilakukan pemeliharaan objek ijarah sebesar beban yang dikeluarkan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke pendapatan operasi utama. Amortisasi aset ijarah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban amortisasi yang telah dilakukan atas objek ijarah aset tidak berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang dari akun pendapatan ijarah atau tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional. Akun ini didebit pada saat dilakukan pembentukan amortisasi sebesar beban amortisasi sesuai metode penyusutan yang diperkenankan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah ke pendapatan operasi utama. D. Pendapatan sewa. Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Akun ini dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar harga sewa yang disepakati dan didebit pada akhir tahun dipindahkan atau diperhitungkan sebagai pendapatan. Gambaran yang lengkap dan rinci akuntansi ijarah dan ijarah muntahi habis tamlik dapat diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut. LKS Barokah memiliki 2 kijang Innova dengan harga perolehan masing-masing sebesar 120 juta. LKS Barokah menetapkan kebijakan masa penyusutan kijang Innova selama 5 tahun. Atas permintaan nasabah, LKS Barokah mensepakati penyewaan mobil kijang Innova dengan data sebagai berikut. A. Kijang Innova pertama disewakan tanpa opsi pemindahan kepemilikan atau akad ijarah selama setahun dengan return setara dengan 25% PA kepada Hasan. B. Kijang Innova kedua disewakan dengan opsi pemindahan kepemilikan atau akad IMBT selama 2 tahun dengan return setara dengan 20% per PA kepada Amar. Dari ilustrasi di atas akan dibahas akuntansi yang berkaitan dengan transaksi ijarah dan IMPT, di mana objek ijarahnya merupakan penggunaan manfaat aset berwujud yang dilakukan oleh LKS Barokah sebagai pemilik objek ijarah, yaitu A. Objek ijarah yang akan dibahas mulai dari pengadaan objek ijarah, yaitu pembelian aset sampai aset tersebut dapat disewakan. B. Harga sewa yang akan dibahas penentuan perhitungan harga sewa ijarah yang harus dibayar oleh penyewa, pembayaran harga sewa. C. Pengalihan kepemilikan yang akan dibahas khusus yang berkaitan dengan ijarah dengan opsi pemindahan kepemilikan atau IMPT. Ke objek ijarah. Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah mengatur biaya perolehan objek ijarah sebagai berikut.
Yang pertama, objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, biaya perolehan objek ijaroh yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 aset tetap dan aset tidak tetap mengacu ke PSAK 19 aset tidak terwujud. A. Pengadaan aset ijaroh. Pengadaan aset ijaroh merupakan tanggung jawab lesor atau pemilik objek ijaroh. Dalam hal ini tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah Barokah. Salah satu cara untuk memperoleh objek ijaroh adalah dengan melakukan pembelian aset ijaroh atau objek ijaroh. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2008, Lembaga Keuangan Syariah Barokah membeli 2 mobil Kijang Innova dengan harga masing-masing mobil sebesar 118 juta rupiah. Atas pembelian mobil Innova tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah Barokah dilakukan jurnal sebagai berikut. DR persediaan sebesar 236 juta rupiah, CR kas 236 juta rupiah. B. Pengeluaran biaya lain aset ijaroh. Pengertian harga perolehan adalah seluruh kas dan setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai aset tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan atau dijual belikan. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan harga perolehan barang adalah harga barang dikurangi diskon dari pemasok sebelum akad dilaksanakan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan barang yang menjadi tanggung jawab pembeli, misalnya biaya angkut, biaya surat-surat barang dan sebagainya sesuai syarat penyerahan barang sampai aset tersebut dapat dipergunakan atau dijual. Contoh biaya-biaya lainnya, pada tanggal 5 Maret Lembaga Keuangan Syariah Barokah membayar biaya balik nama, BPC, BPKB dan surat-surat lainnya masing-masing mobil sebesar 2 juta rupiah. Atas pengeluaran biaya-biaya tersebut, Lembaga Keuangan Syariah Barokah sebagai pemilik objek ijaroh melakukan jurnal sebagai berikut. DR persediaan biaya surat sebesar 4 juta rupiah dan CRK sebesar 4 juta rupiah. 4. Harga sewa. Dalam Fatwa DSN nomor 09/DSN MUI /4/2000 ketentuan kedua butir 7 dijelaskan bahwa sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijaroh. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dalam jual beli terkandung harga pokok atau harga perolehan dan harga jual, di mana selisih harga jual dan harga perolehan merupakan keuntungan yang diperoleh sewa dan harga sewa yang merupakan harga jual, yaitu harga yang harus dibayar oleh penyewa. Perhitungan harga sewa ijaroh dipengaruhi oleh biaya penyusunan dan biaya pemeliharaan objek ijaroh, sehingga LKS Barokah melakukan perhitungan harga sewa ijaroh dan IMPD sebagai berikut. Perhitungan harga sewa unit ijaroh, harga perolehan objek ijaroh 20 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, keuntungan yang diharapkan 20%, biaya penyusunan objek ijaroh 120 juta per 5 menjadi 24 juta rupiah per tahun. Perhitungan harga ijaroh adalah sebagai berikut. Harga perolehan objek ijaroh per tahun 24 juta rupiah, keuntungannya 20% kali 24 juta rupiah menjadi 4.800.000 rupiah. Harga sewa per tahunnya 28.800.000 rupiah, atau pembayaran harga sewa per bulannya sebesar 2.400.000 rupiah. Pada tanggal 10 Maret 2008, LKS Barokah melakukan transaksi ijaroh dengan data sebagai berikut. Jenis akad ijaroh, nama penyewa Hasan, jenis barang yang disewa Kijang Innova, harga barang perolehan 128 juta rupiah, nilai residual value 1 rupiah, total pembayaran sewa per tahun 28.800.000 rupiah atau 2.400.000
Rp400.000 per bulan, uang muka sewa dari penyewa Rp14.400.000 selama 6 bulan sewa, jangka waktu sewa 1 tahun, biaya administrasi Rp300.000, pengikatan di bawah tanah. Yang kelima, metode penyusutan. Metode penyusutan dibagi menjadi 3. 1. Metode penyusutan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan untuk harus direview minimal setiap akhir tahun buku, dan apabila terjadi perubahan dan signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka periode penyusutan harus berubah. Yang ketiga, berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode satu menurun, dan metode jumlah unit. Metode lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset yang diterapkan pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset. Baik, pada bagian ke-6 yaitu ada pemerhatian pengakuan. A. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepaskan, atau yang kedua tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya tersebut. Kemudian yang B, pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau dapat disumbangkan juga. Dalam menentukan tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23, pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan. Kemudian yang nomor 30 diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa balik. Kemudian bagian yang ke-7, pendapatan ijarah, yaitu harga sewa adalah suatu jumlah yang harus dibayar oleh penyewa kepada pemilik objek ijarah. Oleh pemilik objek ijarah ini, harga sewa diakui sebagai pendapatan. Tentang pendapatan dijelasan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset dari penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi income ini contohnya adalah tanggal 15 Maret 2008 sesuai akad LKS Barokah menerima pembayaran harga sewa objek ijarah dari Hasan sebesar 2.400.000. Kemudian dari contoh di atas, Barokah melakukan jurnal atas pendapatan ijarah adalah sebagai berikut. Jika pengakuan pendapatan ijarah tersebut berasal dari sewa yang dibayar lebih dahulu, berarti dari sewa diterima di muka sebesar 2.400.000, kemudian pendapatan sewa 2.400.000, biaya penyusutan aset ijarah 2.400.000, aktiva ijarah 2 juta.